Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar apa ya kita hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru ada pertanyaan nih. Ada yang suka nonton berita? Nah, di berita kan suka ada tuh yang menampilkan tentang tanah longsor, banjir, tsunami, badai, dan lain-lain. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Apa sih banjir, tsunami, longsor itu? Nah, betul anak-anak, banjir, longsor, dan tsunami itu merupakan bentuk dari bencana alam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 subtema 4 tentang bencana alam. Tapi sebelumnya ada yang lihat bukunya tidak ya? Kita panggil bersama-sama yuk. Buku tema. Halo, buku tema. Nah, buku temanya sudah datang anak-anak. Yuk langsung aja kita belajar. Yuk kita buka bukunya. Subtema 4 mengenai bencana alam pada halaman 156. Anak-anak, pernah tidak sih mengalami hal yang tidak terduga? Kalau hal yang tidak terduganya adalah kejutan ulang tahun, itu sih menyenangkan. Tapi bagaimana jika hal yang tak terduga itu adalah bencana? Pasti kita akan bingung ya. Nah, di halaman 156 ini terdapat sebuah gambar di mana masyarakat yang sedang mengungsi, ada yang sedang menggendong bayi, ada yang sedang mengantri makanan, dan yang lainnya. Dan di sini juga ada teks yang berisi tentang bencana alam. Yuk simak teksnya. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu bencana alam? Nah, bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian masyarakat, bisa berupa korban jiwa, serta harta dan benda. Jika dilihat dari pengertiannya, bencana alam itu sangat mengerikan ya anak-anak. Selain itu, bencana alam juga datangnya tiba-tiba loh. Kita tidak akan pernah tahu kapan bencana alam itu akan terjadi. Bencana alam itu ada penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh alam, dan yang kedua disebabkan oleh perbuatan manusia. Bencana alam yang disebabkan oleh alam terjadi secara alami ya anak-anak. Dan kita tidak akan bisa menduga kapan bencana alam itu akan terjadi. Contohnya angin topan dan gempa bumi. Angin topan terjadi karena udara yang semakin panas. Lalu angin bertiup berjam-jam sangat lama. Kemudian angin terus-menerus akan menjadi besar sehingga akan menjadi pusaran angin yang memutar. Nah, angin topan itu sangat ganas anak-anak. Pohon-pohon yang besar pun bisa sampai tumbang. Nah, selanjutnya ada bencana gempa bumi. Ayo, di sini siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Nah, gempa bumi itu bergetarnya tanah dari dalam bumi sehingga bumi terasa digoyang-goyang. Seperti saat kita main ayunan. Tapi goncangan yang dihasilkan oleh gempa bumi tidak semenyenangkan goncangan yang dihasilkan oleh ayunan. Karena goncangan yang diakibatkan oleh gempa bumi
sangat besar. Bahkan pohon-pohon yang besar pun bisa tumbang. Bangunan-bangunan yang tinggi bisa roboh. Selanjutnya, ada bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Ulah manusia yang tak bertanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan bencana. Contohnya ada tanah longsor, banjir. Yang pertama, ada bencana banjir. Nah, banjir ini terjadi akibat ada orang yang sering membuang sampah sembarangan atau sering membuang sampah ke sungai. Nah, di sini anak-anak suka membuang sampahnya kemana nih? Ke sungai atau ke tempat sampah? Pasti anak-anak mencintai lingkungan dong ya dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada bencana tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena penebangan sembarangan. Karena penebangan sembarangan ini, hutan menjadi gundul, sehingga tanah bisa menjadi longsor. Agar tanah tidak longsor, kita harus mencintai lingkungan kita. Jika melakukan penebangan, kita harus melakukan tebang pilih, agar hutan kita tidak gundul dan udara tetap bersih. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ayo membaca. Yuk kita baca bersama-sama. Saat di rumah, Siti mendengar berita di radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, kita kan sudah menyimak bersama-sama tentang kejadian yang terjadi yang menimpa teman kita di Desa Sukamaju. Nah, jika seandainya kita yang mengalami bencana tersebut seperti yang di Desa Sukamaju, pasti kita mengalami sedih. Apalagi kalau tidak ada yang menolong. Nah, sebagai sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong. Nah, di sini Siti dan teman-temannya akan mengajak kita menolong, membantu teman kita di Desa Sukamaju. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana alam angin topan. Bencana ini menimpa Desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk Desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Pernahkah kalian mengalami kesusahan? Siapa yang menolongmu? Apa yang kalian ungkapkan jika ada yang menolong? Di sini, Dayu mengajak teman-teman untuk bermain jika saya. Nah, kalian bisa mempraktikkan permainan ini di rumah ya bersama teman-teman di rumahmu. Dan jangan lupa, jika ada yang tidak dimengerti, mintalah bantuan kepada orang tuamu. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas membuat kalimat terima kasih
dari kata-kata yang telah disediakan. Wah, anak-anak, Siti dan temannya sangat baik ya. Mau menolong sesama yang membutuhkan. Nah, jika kita dibantu oleh saudara atau teman kita, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Apa sih yang kalian dapatkan setelah mempelajari bencana alam hari ini? Bagaimana pengalaman belajar tentang bencana alam pada hari ini? Apakah menyenangkan? Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pengalaman pembelajarannya hari ini. Terima kasih juga yang telah menyimak dengan baik. Ibu Guru pamit, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!